Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Andi Prasetyo Nugroho SPD, kepada yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Subang yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat untuk bersama-sama menimba ilmu, berbagi praktik baik dengan narasumber kita Bapak Andi Prasetyo Nugroho. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang nantinya kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan, membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah acara pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan berbagi praktik baik inti dari acara kita, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisiensi waktu pada siang hari ini, mari kita buka berbagi praktik baik sisi kita siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, semoga dengan bacaan basmalah dapat memperlancar acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Simordiana SPD. Kepada Ibu Simor dipersilakan. Hadirin mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah acara inti dari acara kita pada siang hari ini, yaitu berbagi praktik yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Prasetyo Nugroho, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau disilakan.
Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Subah yang saya hormati. Pertama, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan berbagi praktik baik mengenai budaya positif dalam rangka aksi nyata CGP 11062. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini berbagai aktif baik modul 1T4 budaya positif, nanti kita akan membahas bagaimana budaya atau kelakuan yang baik bagi siswa dan guru pada SMA Negeri 1 Subah. Nah, pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang diperhatikan dalam budaya positif. Ada 6 hal. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Banyak sekali yang kita bahas hari ini nanti, nggih. Yang kedua yaitu apa? Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi yaitu segitiga restitusi. Ya, semoga nanti kita bisa membahas dan memahaminya dari keenam hal tersebut. Baik, yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Memahami disiplin positif dan nilai-nilai universal itu nanti ada pertanyaan bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus menjadi stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini sekilas saja, sekilas dan sekilas, nanti supaya memahami kita bisa berinteraksi yang lebih. Kemudian, nah, bagaimana yang dimaksud dengan stimulus respon, yaitu ada beberapa hal mengenai stimulus respon. Ini kemarin juga dipertanyakan bagaimana memahami stimulus respon, kemudian posisi kontrol. Kalau kita bisa nanti sebagai Bapak Ibu guru itu menjadi teori kontrol atau sudah posisi kontrol, yaitu mengontrol diri sendiri dan mengontrol orang lain. Realitas yang ada pada siswa yaitu posisinya pada stimulus respon, yaitu bagaimana realitas kebutuhan kita sama. Paradigmanya nanti kebutuhan kita sama. Apa benar seseorang itu memiliki kebutuhan yang sama? Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Apakah benar hal itu? Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan dengan diri kita. Bisa enggak? Gitu nanti seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Semua perilaku yang dilakukan siswa itu buruk, itu merupakan sebuah kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Benarkah hal itu? Ketika diri sendiri itu bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Benar tidak hal itu terjadi ketika seseorang itu bisa dikontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita ketika melihat seseorang atau siswa kita ada sesuatu hal yang salah, kita paksa, kita bujuk nggak mau, akhirnya kita ada posisi menghukum dengan nada yang lebih keras. Pokoknya seperti ini harus. Nah, itu. Nanti yang terakhir itu model berpikir menang atau kalah. Nah, dari posisi seperti ini nanti kita rubah posisi kita yaitu menjadi teori kontrol. Dari awalnya kebutuhan sama, ternyata seseorang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Siswa itu walaupun individu dengan pelajaran yang sama, tetapi mereka itu kebutuhan yang berbeda. Jelas ya, jadi setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Melihat sesuatu memiliki persepsi yang berbeda terhadap suatu masalah. Kemudian yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini yang paling sulit ketika menjadi guru, ketika kita memahami dunia mereka, kemudian membuat mereka itu menyukai dunianya, yaitu mengubah pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian
semua perilaku memiliki tujuan. Siswa bolos mesti memiliki tujuan. Siswa tidak memakai sepatu hitam pasti memiliki tujuan. Siswa rambutnya gondrong, alisnya dicukur separuh, siswa brengosnya dicukur separuh, atau bagaimana, itu pasti dia memiliki tujuan. Ada tujuan-tujuan tertentu dari siswa ketika melakukan sesuatu. Itu bukan sebuah kesalahan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, pribadi adalah yang utuh. Nah, di sini kan banyak ahli ya tentang diri sendiri. Berarti kan ketika seseorang itu pasti yang mengontrol dirinya. Saya dengan Pak Rizal nggak mungkin, Pak Rizal kamu begini nggak mungkin, Pak Julan kamu begini, Pak Tukang begini, nggak mungkin, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang itu memiliki kekuatannya diri sendiri. Kemudian Anda juga tidak bisa mengontrol orang lain. Itu nggih, kamu harus begini, enggak bisa. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini yang nanti yang sulit, ya kan? Berarti ada sesuatu hal yang baru, kemudian ada tujuan yang baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang-menang, win-win lose. Pokoknya tidak ada yang salah, tidak ada yang kalah. Nah, itu mengenai disiplin musik, nilai kebajikan universal. Tetapi secara umum nilai kebajikan universal yang ada di SMA ini adalah yang kita tampilkan adalah masalah P5. Nanti kita bahas di akhir, yaitu tentang nilai kemandirian, berpikir kritis, kemudian nilai keagamaan dan sebagainya. Nah, disiplin positif, nilai-nilai dari kebajikan, ya, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu menjadi orang-orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motif tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Ini hal sesuatu yang sangat sulit, menumbuhkan inner beauty pada siswa, karena bersumber dari intrinsik siswa. Menanamkan apa? Kebajikan universal, kemudian tujuan disiplin politik. Positif, ya, bukan politik. Ini ya. Jadi inner beauty atau unsur intrinsik. Kemudian yang kedua, yang pada disiplin positif itu adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini banyak sekali yang teorinya, saya ambil sedikit saja mengenai hukuman, penghargaan, restitusi. Kalau secara umum motivasi guru itu ada sesuatu hal yang berbeda. Kenapa kamu berangkat kok pagi? Ingin diakui yang baik ya? Ingin dipandang baik oleh pacar Anda ya? Nah, seperti itu. Artinya kan ada motivasi-motivasi tertentu. Ketika anak-anak ataupun siapa itu ingin berangkat baik, berbuat baik, kemudian dari itu kemudian ini ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini tiga hal yang menurut secara umum itu kurang bagus. Kenapa? Yang namanya hukuman adalah punishment kepada seorang yang melakukan kesalahan. Itu tidak bisa dilakukan kepada siswa. Kemudian penghargaan. Nah, penghargaan terhadap siswa itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Akan melakukan hal kalau mereka tidak diberi penghargaan tidak akan melakukan. Secara umum tadi disiplin positif itu adalah sesuatu yang berasal dari dalam. Kesadaran semuanya akan anak melakukan sesuatu bertanggung jawab, kemudian anak melakukan sesuatu itu hal yang mulainya kesadaran, bukan dari kalau dia ketakutan diberi hukuman, dia prestasi ingin dihargai. Kemudian yang terakhir ini restitusi. Nah, restitusi itu bisa secara umum nanti ada segitiga restitusi ya, bagaimana menyikapi orang siswa melakukan kesalahan. Nah, di sini satu saya ambil dikit saja mengenai pendirian pada anak, yaitu identitas gagal, kemudian identitas sukses, penerapan disiplin. Yang jelas
identitas anak kalau itu menjadi gagal kalau dia dihukum. Sesuatu menyakitkan harus terjadi. Kau terlambat, push up dulu. Kau tidak memakai sepatu hitam, sini sepatunya. Nah, kamu berdiri di depan. Nah, itu kan. Itu namanya hukuman, menyakitkan hatinya gitu loh ya. Nanti konsekuensi sesuatu harus terjadi ketika kamu berdampak, ada dampaknya. Nah, yang paling bagus sih tetap ini. Restitusi merupakan pilihan. Kenapa? Ditanya, "Nak, kenapa kamu kok pakai sepatu putih, Nak?" Nah, gitu. Secara umum kenapa? Karena secara menurut saya sekolah guru adalah parenting. Nah, seperti itu nggih. Jadi secara umum nanti seperti itu. Jadi bagaimana hal yang terjadi adalah restitusi. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Nah, ini murid itu adalah korban. Murid akan tersakiti. Nah, jadi kita sebagai guru tidak boleh menyakiti dan menjadikan siswa itu ada seorang yang korban. Di situ juga ada murid itu memperhatikan nanti banyak, wah saya tidak boleh jadi korban loh Pak Lu. Nah, dia akan menyebarkan nanti. Hati-hati itu ya. kemudian konsekuensi hal-hal yang menjadi dampak tidak nyaman untuk murid jangka pendek, korban bisa diabaikan. Nah, sini yang menyakitkan itu ini loh. Korban mendapatkan ganti. Nah, gitu ya. Secara umum ini adalah teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Nah, untuk keyakinan kelas yang ketiga, nah yakin. Dari kata yakin, apa sebenarnya keyakinan kelas itu? Ini hal yang paling umum adalah keyakinan itu menyangkut dengan sesuatu hal yang sangat dipercaya. Kita membahas secara keyakinan ini agak panjang dikit nanti nggih. Ketika keyakinan kelas, tujuan khususnya itu apa? Jelas. Kita mampu menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sekolah. Konflik. Nah, nanti bisa Bu Murdiana bisa menjelaskan bagaimana itu menangani sebuah konflik. Nanti bisa menyampaikan sesuatu hal yang untuk memberikan stimulus ya. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan proses pembentukan dari peraturan. Nah, ini dari peraturan beralih ke keyakinan. Kenapa? Karena peraturan itu secara umum adalah kalimat negatif, keyakinan itu adalah kalimat positif. Kamu tidak, kamu tidak, kamu tidak. Nah, anak menjerit ketika semuanya tidak boleh. Kemudian yang ketiga, mampu berpikir kritis, reflektif, terbuka, mengenai nilai yang tuju pada peraturan. Tidak lupa juga ada tadi nilai-nilai kebajikan universal. Secara umum kita tadi sampaikan adalah nilai dari P5. Nah, pertanyaan pemantik yang ada di sini, nah ini tadi pertanyaannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kemudian yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, itu pernyataan pemantik. Jadi nanti kok tidak peraturan toh? Kenapa tidak peraturan toh? Nah, kenapa kok keyakinan kelas? Baik. Ada yang bisa memberikan suatu hal? Masukan? Nah, terus sama seperti kenapa kita harus keyakinan kelas, ada suatu permasalahan di jalan raya yang sering kita lakukan kepada siswa mengingatkan setiap pagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Secara umum bagaimana tujuannya? Untuk keselamatan, Pak. Oh, nggih Bu, untuk keselamatan. Itu nilai yang ada adalah nilai keselamatan. Jadi secara umum ketika anak siswa itu sudah tertanam kalau yang namanya naik motor memakai helm itu adalah untuk keselamatan. Benar begitu? Benar, Pak. Belum tentu.
Nah, takut dengan polisi. Kenapa kok takut dengan polisi? Ketika naik motor itu kalau ada polisi pasti dia akan memakai helm. Saya pakai terus, Pak. Oh iya. Polisi saya pakai, Pak. Iya, oh gitu. Wah, Anda sudah inner beauty-nya bagus, Bu. Ternyata Ibu. Iya. Ya? Penampilan, ya. Ya, baru beli. Ya. Jadi nanti menanamkan siswa bahwa dia pakai helm itu adalah untuk keselamatan itu sangat yang sulit, satu hal yang sulit. Sama seperti siswa masuk dari depan kemudian memakai helm, ternyata di dalam itu ada Bu Mami. Nah, itu sama. Karena sebagai kesiswaan karena ada di Bu Mami di depan gerbang, pasti dia akan memakai helm. 1 minggu dia di situ, helmnya akan berubah-ubah. Nah, karena akan memakai hal yang baru gitu. Nih, kedua sama, mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan, terhindar dari penyakit untuk kesehatan. Orang masker itu untuk kesehatan. Kita sudah tidak pandemi, apakah ada yang masih memakai masker siswanya? Masih banyak. Kenapa? Dia itu tahu diri. Ya, catanya tahu diri. Kenapa kok tahu diri? Itu ada yang tidak pede, ada yang tahu diri. Lah badek Pak, saya ngomong dengan orang lain, pakai masker kan saya bau-bau sendiri gitu. Makanya dia tidak mau menyampaikan bau mulutnya itu kepada orang lain. Nah, itu berarti teori motivasi. Ya ini, kenapa tadi pertanyaan tadi? Ya kenapa keyakinan bukan peraturan. Nah ini pertama seperti itu. Jadi ada hal yang sangat mendasar ketika sebuah peraturan itu. Karena kita lebih yakin pada sesuatu dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, keyakinan kelas. Nah, ini secara umum adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nah, baik. Kalau keyakinan itu dimunculkan dari diri sendiri. Ya. Nah, baik. Baik dari Pak Yakina sudah mewakili. Tidak direkam dari keyakinan dan kesepakatan. Ya, yakin itu tadi dimana dari kesepakatan bersama tapi untuk bersama. Lebih menyadari gitu loh, Bu. Nah, kemudian jika dilaksanakan dengan penuh kesadaran maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku siswa. Jelas, ada perubahan tingkah laku siswa. Sama, nanti kita mencoba ada hal-hal peraturan kita mencoba merubah menjadi sebuah keyakinan. Itu nggih. Jadi keyakinan yang baik tidak hanya ditetapkan saat pembelajaran di sekolah tetapi juga dalam lingkungan sehari-hari. Nah, ini maksudnya bagaimana yang namanya keyakinan itu nanti juga tertera bisa diterapkan di rumah. Contohnya kedisiplinan. Kedisiplinan, kemarin sampai contoh di siswa itu kedisiplinan. Masuk tepat waktu, sampai nanti di rumah juga ada keyakinan langsung ganti baju, di rumah tidak memakai seragam sekolah untuk tidur, untuk mandi, kan tidak. Tetap diganti. Keyakinan kelas, keyakinan itu dapat memotivasi siswa dalam atau secara intrinsik. Jadi saya katakan di awal adalah inner beauty. Jadi siswa itu sudah memiliki sesuatu yang baik dari dalamnya, bukan hanya luarnya. Inner beauty tadi, kesadaran, memiliki kesadaran akan kedisiplinan adanya dorongan dalam dirinya. Oh ya, itu ada buru roh. Sudah berjalan sini, saya harus cepat-cepat masuk. Bukan berarti melihat buru roh itu yakin akan dihukum, dah. Berarti kesadaran, sama seperti, oh ternyata saya itu pelajarannya Pak Joko hari ini. Nah, mereka langsung berubah memakai kaos langsung ke lapangan. Karena sudah asik, ingin segera olahraga. Nah, senang.
Karena selain olahraga itu ya mungkin pelajarannya ya juga senang, tapi agak sedikit senang ya. Karena olahraga digunakan untuk bersenang-senang. Nah. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas yang ditetapkan secara sepihak atau searah tanpa melibatkan siswa dalam penyusunan peraturan tersebut. Ini sudah dilaksanakan di SMA, kemarin kita membuat kesepakatan, dikembalikan ke orang tua, tidak dibaca, kemudian dikembalikan sepakat gitu nggih. Nah, jadi ada peraturan yang dua arah, jadi bukan hanya dari guru saja, tetapi siswa juga ada masukan. Tetapi siswa itu pasti pilih yang yes, yang enak-enak bagi mereka, bukan yang memberatkan mereka, itu pasti. Tetapi nanti jadi guru juga juga memandu supaya hal itu bisa yang terbaik. Lain halnya dengan keyakinan kelas disusun oleh semua pihak. Baik. Nah, nilai-nilai kebajikan. Apa sih yang di nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ada di sini adalah profil pelajar Pancasila. Ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Esa bukan esa. Esa. Ya, kemudian yang kedua ada kemandirian, kemudian ada bernalar kritis, selanjutnya ada berkebinekaan global, yang terakhir adalah bergotong royong, universal. Semuanya nilai-nilai ini bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Nilai-nilai kebajikan, sikap murid, sama seperti yang ada di awal, kemudian toleransi, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahunan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan, keterampilan hidup, penduduk lingkungan, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik pada diri sendiri, peduli benaran, dan sebagainya. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang akan diambil setelah membuat keyakinan kelas. Dampaknya, kalau siswa datang terlambat, berarti nilai kebajikannya nanti dia tidak disiplin, tidak peduli dengan pelajaran. Jadi tidak memperhatikan atau tidak ada kepedulian secara umum dari pembelajaran. Nah, peraturan. Nah, ini contohnya. Peraturan yang dibuat di kelas umpama ada diawali dengan berdoa bersama. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Kemudian laki-laki tidak boleh gondrong. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak gaduh dalam pembelajaran. Tidak boleh menyontek. Tidak diperkenankan main gawai. Kemudian mengumpulkan tugas tidak boleh terlambat. Tidak ikut sumatif harian karena apa? Dapat tambahan. Tenang. Tidak boleh mengotori kelas. Ini peraturan secara umum, ada kata negatifnya yaitu apa? Tidak, dan tidak. Kita merubah kalimat-kalimat negatif ini menjadi kalimat yang positif. Nah, peraturan. Kemudian yang kedua keyakinan. Contoh yang pertama tadi diawali berdoa bersama. Bagaimana Bu Tias untuk kalimat positifnya keyakinan kelas? Datang tepat waktu. Baik, ini. Nah, berdoa di awal dan akhir pelajaran. Cuma seperti itu. Ini hanya seperti kalimat yang enak didengar gitu, jadi tidak menghakimi siswa tadi. Karena secara umum tadi disampaikan dari Ki Hajar Dewantara kodrat dan tuntun. Nah, itu mainstream, dituntun sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Karena kita disubah alamnya alam pantura, zamannya zaman modern, berarti kita tahu bagaimana siswanya, karakternya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak boleh
datang terlambat. Nah, nanti belajar tepat waktu. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Tidak gaduh dalam pembelajaran, saat pembelajaran ini konsentrasi dalam pembelajaran. Kemudian mengejarkan tugas dan tes dengan jujur, menggunakan gawe setelah ada izin, mengumpulkan tugas tepat waktu, belum mengikuti tes karena apa? Mendapat soal tambahan. Menjaga kebersihan kelas. Ini gitu ya. Secara umum itu enak didengar dan mungkin sulit dilakukan. Nah, itu ya. Jadi menanamkan inner beauty-nya siswa itu nanti ada. Jadi ini peraturan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Nah, tanggung jawab guru dan siswa. Yang pertama guru, yang kedua siswa. Kalau guru datang tepat waktu, siswa belajar juga tepat waktu. Nah, tepat waktunya itu bagaimana? Nah, nanti tinggal gurunya datang tepat waktunya gimana gitu ya. Kemudian mengingatkan untuk berdoa di awal dan di akhir pelajaran. Memberi izin keluar masuk kelas. Nah, siswa izin dahulu ketika ingin keluar masuk kelas. Mengingatkan supaya membuang sampah pada tempatnya. Siswa membuang sampah pada tempatnya. Mengkondisikan ketertiban kelas, konsentrasi dalam pelajaran. Kemudian mengingatkan siswa agar jujur dan percaya diri. Nah, siswa mengerjakan dengan jujur dan percaya diri. Mengizinkan penggunaan gawe, siswa izin dalam menggunakan gawe. Mengingatkan dude tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengingatkan siswa belum ikut tes, belum tes karena apa? Mendapat tugas atau soal tambahan. Memantau kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Jadi posisi guru itu ada pemantau, pengawas. Ini bukan hanya jadi guru tetapi juga pengawas. Ya, manajer kelas. Kemudian yang kedua, setelah kita keyakinan tadi, lanjut ke posisi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Di sini ada bertahan hidup, survival, kemudian ini love and belonging. Ini belum ikut ini sendirian ikut, saya ini nggak ada teman ini. Ini kasihnya di atas, ini salah ini. Seharusnya kasihnya itu di bawah ini. Ini keliru ini ya. Macam apa pula ini ya. Kasih sayang dan diterima. Love and belonging. Nanti kebebasan, kemudian kesenangan, ada penguasaan. Gitu ya. Jadi kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi salah satunya oleh siswa, pasti dia akan melakukan hal-hal yang aneh, melanggar dan melanggar. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, bagaimana 5 posisi kontrol? Ini sekilas-kilas saja. Ya, sekilas. Nah, penghukum ya, penghukum. Posisi penghukum. Seseorang yang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bagaimana contohnya? Was. Nah, kemudian yang kedua, 5 posisi kontrol adalah membuat merasa bersalah. Contohnya bagaimana? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nah, posisi bersalah. Jadi siswa itu seolah-olah yang menjadi yang salah. Kemudian yang kedua, gimana coba? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, ini seolah-olah kita manggat anak itu teman. Apakah benar? Nah, nanti guru di posisi tidak menyakiti, namun akan tetap mengontrol murid dengan melalui bujukan atau persuasi. Contohnya
ayo bantulah demi Bapak. Wih. Kemudian ayo ingat Bapak bantuan selama ini. Jadi seolah anak siswa itu dengan guru adalah sebagai teman. Kemudian yang keempat, memantau, mengawasi. Bagaimana nanti contohnya apa yang telah kamu lakukan, Nak? Sanksi apa yang konsekuensinya, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, nah ini mantap ini, nanti menjadi manajer. Manajer itu datang anak-anak sudah terkondisi. Mantap ini ya. Seulang-ulang ya. Bagaimana seorang guru ketika masuk kelas itu sudah tahu posisinya sedang manajer. Ya, kan manajer begitu. Bagaimana untuk bisa menjadi seorang manajer, Pak? Ya ini Bu. Nah, baca dulu Bu. Ini Bu ya. Baca. Ya, nanti baca aja Bu. Manajer itu ya. Ini bagaimana guru berbuat sesuatu bersamaan mempersilahkan mempertanggungjawabnya. Jadi tahu keyakinan tadi. Gitu ya. Nah, ini sekilas-sekilas. Nah, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Ini kalau menjelaskan panjang kali lebar, akhirnya lama. Nanti sekilas saja, apa itu yang namanya restitusi? Nah, prinsip-prinsip dari teori kontrol tadi di awal. Restitusi adalah proses tahapan restitusi didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol di awal tadi. Jadi anak itu memiliki kebutuhan sendiri, tidak bisa diatur, memiliki tujuan yang berbeda dalam melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini aja ini, sama segitiga sama sisi. Oh, sama kaki ini, kakinya panjang-panjang ini. Yang pertama, menstabilkan validasi tindakan yang salah, menyanyikan keyakinan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melaksanakan kesalahan ini. Bapak juga pernah. Kemudian posisi validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Siswa pasti melakukan sesuatu tidak mungkin tidak ada alasannya. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati kamu ingin menjadi orang seperti apa. Semuanya itu berkaitan antara 5 hal yang dilakukan tadi, yaitu disiplin positif. Oh, ada 6 tadi ya, ada 6. Gitu. Nah, terima kasih. Terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu dari awal tadi ya berkaitan dari apa yang ada pada disiplin positif, yaitu kebiasaan yang positif antara guru dengan siswa nanti bisa terwujud, bisa menjadi hal yang kita anuti, membuat siswa itu menjadi terbiasa yakin apa yang dilakukannya. Itu nggih? Itu yang saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 30 menit toh. Bisa apa tadi? Ya, orang mau tanya coba. Iya apa? Oke. Luar biasa presentasi dari Bapak Andi Prasetyo. Aplaus untuk Bapak Andi. Iya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bapak Andi? Tidak ada. Oke, baik. Materi sudah bisa dipahami dengan sangat baik. Ya? Baik, selanjutnya adalah acara penutup. Bapak Ibu, baik, kita tutup acara pada berbagi praktik baik pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih untuk semua Bapak Ibu guru hebat. Semoga apa yang disampaikan dari Pak Andi bisa lebih membuat kita semakin termotivasi dan semakin bersemangat dalam mengemban tugas kita sebagai guru sesuai dengan sesuai dengan kodratnya sebagai guru dan sesuai dengan
Ki Hajar Dewanto. Gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya. Semangat. Baik, Zada sebagai ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu, Zada. Terima kasih Zada, beri aplaus dulu buat Zada. Baiklah, untuk memulai pelajaran ini supaya konsentrasi kita lebih fokus, ya kita ice breaking dulu. Ice breakingnya ada 2 tepuk, nanti namanya tepuk cinta. Silakan berdiri. Baik. Baik, kita mulai. Apa tadi? Tepuk cinta. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, sangat besar. Baik. 1 kali lagi. Biar semangat. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, sangat besar. Terima kasih. Beri aplaus untuk kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini untuk memulai pembelajaran seperti yang sudah ya, kita akan membahas mengenai kesepakatan kelas. Dulu kan sudah kita membuat kesepakatan kelas. Nah, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas itu nanti menjadi keyakinan kelas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Mengapa kok ada keyakinan kelas? Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Ada yang bisa? Yakin. Percaya. Ya, percaya. Apalagi? Ada? Yakin itu apa? Percaya. Kemudian apa? Sungguh-sungguh. Apalagi? Nah, keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di kelas. Paham maksudnya? Nah, di sini yang paling fokus adalah ke perilaku. Jadi siswa itu nanti ada sesuatu yang disepakati antara guru dengan siswa. Apa itu yang disepakati mengenai perilaku dan interaksi? Jadi tidak mudah atau dalam berinteraksi atau tatap muka atau kita berbicara, kemudian tingkah laku kita itu menjadi sebuah ada nilainya atau prinsip. Jika dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku siswa. Maksudnya gimana ini? Sadar menjadi sebuah kebiasaan. Nanti menjadi apa? Ada perubahan. Ya, betul. Ada sebuah budaya atau kebiasaan yang dilakukan oleh siswa. Sama seperti contoh contoh saja. Ketika di sekolah itu dulu biasa ada yang dinamakan sebagai peraturan. Tidak boleh memakai sepatu putih. Ada kan peraturan seperti itu? Nah, tidak boleh. Itu kan dari satu pihak saja. Kata tidak boleh itu kan dari mana? Dari pihak penyelenggara atau sekolah kan? Nah, siswa wajib untuk menaati. Itu tidak sesuai dengan apa yang dinamakan sebagai keyakinan. Jadi sama-sama menyadari antara siswa dengan pihak sekolah yang nantinya menjadi sebuah budaya.
Sehingga kalau masuk ke SMA atau berangkat sekolah ketika pembelajaran itu sudah tahu, oh ternyata tidak boleh memakai sepatu putih. Itu bukan sebuah paksaan. Dan nanti bagaimana peraturannya itu bisa dirubah? Nah, itu nanti menggunakan yang namanya keyakinan kelas. Karena apa? Perubahan tingkah laku ini akan mendorong terbentuknya budaya positif kelas. Keyakinan yang baik tidak hanya ditetapkan saat pembelajaran di sekolah, tetapi dalam lingkungan sehari-hari. Maksudnya bagaimana? Ketika kamu sudah yakin dengan apa yang dilakukan, apa yang menjadi sebuah hal positif, itu sesuatu yang menjadi kebiasaan gitu loh. Oh, datang ke rumah itu dengan orang tua tidak langsung nyelonong, langsung tidur atau ganti baju makan, tidak ya. Apa yang diucapkan? Salam dulu, kemudian salim kalau bapak ibunya di rumah, ya kan? Kemudian ganti baju dari baju sekolah menjadi baju untuk sehari-hari. Anda itu kalau di situ tidak usah disuruh, jadi sudah menjadi sebuah kebiasaan gitu loh. Jadi sudah menjadi kebiasaan Anda untuk budaya. Dan nanti di sekolah juga begitu. Oh iya, saya mau berangkat sekolah pada hari Senin. Berarti saya menggunakan sepatu hitam, tidak menggunakan sepatu putih. Jadi peraturan itu sudah diketahui oleh siswa, disadari oleh siswa, tetapi pihak sekolah juga tidak memaksa. Sehingga kalau nanti masuk ya sudah, saya berarti pakai sepatu warna hitam. Lah mengapa kok tidak boleh sepatu putih? Ada yang tahu? Kenapa kok tidak sepatu putih? Ada yang tahu enggak? Tidak. Mengapa? Satu hal yang paling utama ketika tidak boleh memakai sepatu putih itu ada kesenjangan. Dari pihak sekolah itu kesenjangan. Kenapa kok kesenjangan? Sepatu warna-warni itu harganya akan lebih mahal daripada sepatu yang warna hitam. Benar tidak? Coba kalau kamu pakai sepatu mereknya Desley, yang satu pakainya Reebok, satunya pakai Adidas, sama-sama putih tetapi model dan bentuknya juga berbeda. Tetapi kalau sepatu hitam, yang Desley, yang apa, nanti warnanya kan kelihatan sama gitu loh ya. Jadi tidak menjadi sebuah kesenjangan. Nah, tapi keyakinan ini bukan berarti Anda tidak boleh dipakai pada saat olahraga, boleh enggak? Boleh. Pada waktu ekstrakurikuler, boleh enggak? Boleh. Ini aktivitas yang digunakan pada waktu formal pembelajaran atau pada waktu ke kantin atau kemana gitu loh ya. Tapi sekarang kebanyakan malah pakai sandal. Iya kan? Nah ini keyakinan kelas dapat memotivasi siswa dari dalam secara intrinsik memiliki kesadaran akan kedisiplinan karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri. Ini yang sulit. Dari jiwa Anda itu sudah ada keyakinan sendiri ketika ke sekolah itu, oh saya wajib pakai sepatu hitam. Jadi diri Anda itu sudah termotivasi sendiri, sudah sadar, tidak usah diingatkan oleh Bapak Ibu guru. Sama seperti di jalan raya. Mengapa kok ada peraturan memakai helm ketika naik sepeda motor? Keamanan, apalagi? Keselamatan, apalagi? Apa? Nah, ini nanti kan bukan kesadaran kan? Kenapa kalau Anda naik sepeda motor tidak memakai helm? Saya tanya. Ya? Kena tilang. Kalau sehari-hari itu kok tidak memakai helm itu kenapa? Kebiasaan. Nah, ini kebiasaan apalagi? Ada yang mengatakan, wah cah nomok, kenapa harus pakai helm? Jarak dekat. Padahal kalau Anda tertanam dalam diri sendiri untuk keselamatan diri itu sudah tidak perlu dipaksa atau tidak perlu ada polantas, polisi lalu lintas di jalan, Anda sudah memakai helm. Nah saya kalau berangkat sekolah itu juga gumun.
Gumunnya itu kenapa? Masyarakat secara umum itu ketika di sampingnya itu polisi santai aja, nggak pakai helm bapak, ibu, anak. Sampingnya polisi. Ya, itu kenapa? Karena tidak ada kesadaran dalam diri sendiri gitu loh. Makanya di sini keyakinan kelas itu merubah diri Anda itu supaya lebih baik, lebih sadar. Oh iya, ternyata yang saya lakukan itu sesuai keyakinan yang di sekolah. Tidak harus dipaksa gitu loh. Paham ya? Masuk sekolah jam berapa, kemudian pembelajaran gimana. Lah, apakah itu harus siswa saja? Tidak, saya juga. Sumpama. Tidak boleh terlambat. Lah, gurunya terlambat boleh enggak? Nah, ya wajib tepat. Kenapa? Lah ini tadi disiplin yang menumbuhkan tadi apa? Budaya positif. Menimbulkan budaya positif ini loh ya. Nah, ini nanti secara umum ya, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas yang ditetapkan oleh sepihak atau searah saja tanpa melibatkan siswa. Penyusunan peraturan tersebut lainnya dengan keyakinan kelas yang disusun oleh semua pihak. Maka nanti kita mencoba ya membuat sebuah peraturan terlebih dahulu, kemudian dirubah menjadi sebuah keyakinan supaya nanti kalau pada waktu pelajaran itu tidak ada yang mengingatkan, hei kamu jangan menyontek, hei kamu jangan main HP, terus menerus begitu loh. Paham? Nah, gitu ya. Nanti hanya ada sebuah dari peraturan, ya kita rubah menjadi sebuah keyakinan. Nah, di dalam keyakinan itu ada juga yang namanya nilai-nilai kebajikan. Tertanam. Sampai kelas 12 ini Anda kemarin sudah menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, di situ profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinakaan global, bergotong royong, kreatif. Itu nilai-nilai yang ada pada pelajar Pancasila. Lah, apakah nilai ini hanya itu saja? Tidak. Banyak sekali nilai yang kebajikan itu yang bisa. Nih. Banyak sekali kan? Nah, nilai toleransi, nilai hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Itu nilai-nilai yang ingin tanamkan. Biasa kan manusia Indonesia itu harus perfect. Sama seperti kemarin ketika membuat surat lamaran pekerjaan. Awalnya persyaratan yang disampaikan ingin jadi seorang yang diterima dalam bekerja itu harus banyak syarat yang dilakukan. Ya kan? Jujur, kreatif, inovatif, disiplin, tangguh, unggul. Nah, itu nanti kan dari nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri Anda. Anda menjadi orang seperti itu berarti perfect ya, jadi orang yang sempurna. Kemudian nih, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan. Nah, ini banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Gitu ya. Jadi nanti dari peraturan itu keyakinan, tetapi juga terdapat dari nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita mencoba ya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya itu apa saja? Nanti dari usulan kalian. Silahkan coba usul mengenai keyakinan yang ingin disampaikan ke kelas, kemudian kita rubah dari peraturan menjadi keyakinan dan nilainya apa saja. Gitu ya. Nah, baik. Coba kamu pikirkan terlebih dahulu. Apa yang ingin dilakukan supaya kelas itu lebih baik? Ayo, saya beri waktu 1 menit untuk berpikir dulu. Coba Nazila, nanti maju ke depan dulu Nazila untuk memandu atau untuk menuliskan usulan dari teman mengenai tidak boleh terlambat keyakinan masuk kelas atau peraturan yang ingin disampaikan. Berarti ini PPT-nya saya matikan dulu ya.
Baik, siapa yang pertama usul? Tadi siapa? Tidak boleh terlambat masuk kelas. Ya. Yang kedua, Tidak membuang sampah sembarangan. tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sudah? Baik. Yang ketiga, Tidak makan di kelas tapi boleh minum. usulan yang keempat, Saya tidak diam saat berdiskusi. Saya tidak bermain gawe saat pelajaran. Saya tidak mencontek saat ulangan. Saya tidak terlambat mengumpulkan tugas. Saya tidak keluar masuk kelas sembarangan. Saya berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran. Izin usul Pak, pada pembelajaran terakhir nanti diberi kesempatan pulang lebih awal 15 menit. sudah semua ya, paham ya? Nah, dari peraturan ini nanti akan menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu apa? Dari 10 ini menjadi sebuah keyakinan dalam diri Anda bahwa melakukan ini tidak usah dirubah. Gitu loh ya. Belum selesai ya, nanti kita rubah kalimat ini menjadi budaya positif. Nah, budaya positif kalimatnya kita rubah karena dari tidak terlambat, tidak kita menghilangkan kata tidak. Nah, berarti nanti saya juga begitu, kamu juga begitu. Ini ya. Yang pertama apa? Tidak terlambat masuk kelas. Masuk kelas tepat waktu. Nah, masuk kelas tepat waktu. Yang pertama, kita diganti dari judulnya itu adalah keyakinan. Nggak apa-apa, ganti spedol dulu. Nah, keyakinan dulu. Nomor 1. Ini pakai spedol ini. Zil. Nih. Keyakinan dulu judulnya, keyakinan kelas. Nggak apa-apa. Baik, yang pertama, siswa. Ini bukan siswa ya, buat semua ya? Ya, berarti bukan siswa saja karena dengan yang masuk kelas ini pelajaran bahasa Indonesia nanti berarti masuk kelas tepat waktu. Setuju? Setuju. Nah, kita beri toleransi nanti 5 menit. Seumpama seperti itu. Jadi maksimal ketika bel ganti waktu saya masuk maksimal 5 menit. Gitu ya. Terus nomor 2. Nah, terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Nah, berarti nanti yang ketiga, ya pada tempatnya ya, supaya untuk menjaga kebersihan. Nomor 3, tidak makan di kelas tapi boleh minum. Ini bagaimana? Kita diskusikan. Kalau makan saya tidak diperkenankan, kalau minum izin dulu boleh. Kalimatnya bagaimana? Diperkenankan minum. Ya, untuk makan ya tidak diperkenankan, tetapi minum diperkenankan. Diperkenankan untuk minum di kelas, bukan untuk makan. Tapi masih ada kata bukannya. Diperkenankan minum di kelas. Kecuali makan. Ya, kecuali makan. Terus nomor 4. Nah, nomor 4, aktif berpartisipasi dalam kegiatan diskusi. Nah, gitu ya, aktif berpartisipasi. Jadi kalau nanti diskusi, kalau pas diterangkan meneng kabeh, ya jangan meneng, bisa usul. Terus nomor 5, tidak mencontek. Nomor 5, tidak bermain gawe. Gawe diperkenankan apabila gawe diperbolehkan apabila ada izin dari guru. Gitu.
Diperkenankan digunakan apabila ada izin dari guru. Terus nomor 6. Ayo, apa? Mengerjakan ulangan dengan jujur. Nah, mengerjakan tugas ulangan dengan jujur. Nah, ini 12 MIPA 2 ini ya, pas ini. Jujur semua ya. Terus, tidak terlambat mengumpulkan tugas. Ya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian nomor 8, tidak keluar masuk kelas sembarangan. Apabila ingin keluar atau masuk kelas harus izin dari guru. Izin guru keluar masuk kelas. Nah. Nomor 9, sudah positif belum? Sudah ya. Berdoa sebelum dan memulai ya, berdoa memulai dan mengakhiri pelajaran. Ya, kalau di tengah-tengah nanti kan bukan berdoa ya, tidak berdoa kamu nanti malah senang. Baik semuanya, akhir pelajaran ini kita berdoa dulu. Nah, tahunnya nanti sudah akhir pelajaran ya, kita berucap alhamdulillah saja akhirannya, gitu ya. Nomor 10. Nah, pada pembelajaran terakhir diberi kesempatan pulang lebih awal. Ini khusus jam terakhir loh ya. Nah, bagaimana? Kalian setuju? Saya enggak. Nah, pada ini perlu kesempatan karena ini kita berbeda pendapat. Jadi perlu kesepakatan. Kesepakatannya bagaimana? Apabila nanti ada keperluan sesuatu ya tidak harus pulang jam 15 menit sebelum jam pulang. Nah, seumpama nanti ketika jam terakhir ada sumatib harian, ada kegiatan yang belum selesai, apakah wajib pulang 15 menit? Kan tidak. Berarti kan ini menyesuaikan keadaan saja. Gitu ya. Jadi pulangnya itu tidak harus 15 menit. Kesempatan, jadi kalimatnya pada bagaimana? Pembelajaran jam terakhir apabila memungkinkan diberi kesempatan pulang lebih awal. Nah, gitu. Berarti kan Anda enak, saya juga enak. Padahal Anda tidak enak, gitu loh. Ya kan? Yang diharapkan itu setiap mau pulang jam terakhir itu pasti pulang lebih awal terus, gitu ya. Jam pembelajaran akhir apabila memungkinkan pulang lebih awal. Gitu ya. Baik, bagaimana memahami semuanya? Ada yang memberi masukan terlebih dahulu? Enggak, usul-usul apa? Selain dari peraturan ini, kemudian keyakinannya sudah cukup. Nah, dari nilai-nilai dari peraturan kemudian keyakinan ada nilai apa saja di sini? Kalau datang tepat waktu itu nilai apa? Disiplin. Coba. Berarti yang pertama nanti ada nilai kedisiplinan. Yang kedua, perlu dicatat enggak nilainya? Enggak usah ya. Tidak ketahui. Terlambat masuk kelas. Keyakinannya masuk kelas tepat waktu. Berarti ada nilai kedisiplinan. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan menjadi terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Nilai apa? Tanggung. Nah, tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab Anda ketika membuang sampah karena itu adalah bukan kebutuhan orang lain, merugikan orang lain, maka ada tanggung jawab untuk membuang pada tempatnya. Terus yang ketiga, tidak makan tapi boleh minum.
Kesopanan. Ya, sopan. Kelas bukan kantin. Ketika jam masih pembelajaran berarti tidak diperkenankan ya ketika Anda ingin makan. Yang kelima, tidak bermain gawe saat pelajaran. Kemudian gawe diperkenankan apabila ada izin dari guru. Nilai apa ini? Kesopanan, apalagi? Tanggung jawab. Masih banyak kan, ada disiplin juga kan? Nah, menghargai. Yang paling penting apa? Konsentrasi. Nah, itu. Terus yang nomor 6, tidak mencontek saat ulangan, mengerjakan tugas dengan jujur. Nilai? Nah, nilai kejujuran. Kemudian nomor 8, tidak keluar masuk kelas sembarangan. Kemudian izin guru keluar masuk, nilai? Ya, sopan dan santun, kesantunan karena bentuknya adalah perilaku. Terus nomor 9, berdoa memulai dan mengakhiri, menjadi memulai dan mengakhiri pelajaran. Nilai apa? Nah, karena umat beragama segala sesuatu itu diawali dengan doa, akhiri dengan alhamdulillah. Cuma seperti itu ya, doanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yakin saya bisa. Terus yang terakhir di sini ada peraturan. Nah ini nilai apa ini? Ayo. Iya, toleransi. Berarti sudah tahu ya. Bagaimana keyakinan kelas ini dengan nilai-nilai yang ditanamkan dari keyakinan ini? Sudah memahami? Sudah. Terima kasih. Ya, beri aplaus buat kelas MIPA 2. Baiklah, dari kesepakatan menjadi keyakinan, nanti dari saya tidak perlu, saya mengingatkan, tidak perlu saya nanti mengingatkan Anda untuk apabila di kelas itu ada yang makan, main gawe, itu sudah tahu sendirilah. Jadi tadi kan dari inner beauty Anda. Tahu kan inner beauty? Apa inner beauty itu? Nah, cantik dari dalam. Benar yang disampaikan, cantik dari dalam. Cantik itu bukan di luar tetapi dari dalam. Mengetahui, paham apa yang sedang ia lakukan. Jadi inner beauty, bahasa yang lebih modelnya lebih sekarang kekinian. Keyakinan itu membentuk inner beauty Anda dari dalam. Ketika Anda berangkat sekolah, mengikuti pelajaran, ini yang perlu diketahui. Begitu? Ada pertanyaan? Belum. Berarti ini sudah ya? Ya, sudah waktunya. Ada review? Ada refleksi? Tidak ya? Sudah paham semua ya? Cukup ya? Nah, untuk itu berarti telah selesai dari kelas 12 IPA Bahasa 2 kegiatan penyusunan keyakinan kelas. Terima kasih, berarti nanti Anda bisa melakukan apa yang sudah menjadi keyakinan, yang menjadi inner beauty Anda. Laki-laki inner beauty juga gak masalah. Yang beauty itu tidak hanya yang cewek, beautiful. Gitu ya. Terima kasih. Mari kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Semoga nanti Anda bisa menjalankan dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali.